Duh, panas-panas gini habis belanja. Terus berat lagi bawaannya. Kira-kira siapa ya yang mau bantu? Pada sibuk lagi. Oh, Pak. Ya. Pak, permisi, bisa minta tolong nggak, Pak? Oh, iya. Ini saya baru belanja nih, Pak. Ya. Tapi saya mau ke sana nggak kuat bawanya sendiri. Ya. Bapak bisa bantu saya? Ya. Iya. Pak ya. Ya. Hati-hati, Pak ya. Tuh, Pak. Pak kemana, Pak? Udah lama, Pak? Sudah tahun 70, Mbak. Udah tahun 70, Pak ya? Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Ini nggak berat, Pak, kalau misalnya tiap hari Oh, bawain? enggak, Mbak. Enggak. Nggak pinggang, Enggak. pundaknya juga nggak ini, Pak ya? Oh, enggak. Sudah biasa, Mbak. Sudah biasa. Ya. Pekerjaannya ya gini itu. Gini ya, Pak ya? Iya. Manual ya, Pak ya? Ya. Tadi pas saya panggil tadi, itu Bapak kelihatannya sendiri. Iya. Lagi nunggu atau memang Ya. lagi istirahat, Pak? Nunggu itu pekerjaan itu kalau ada, Pak. Kalau misalnya jadi kuli angkut gini, ke pasarnya jam berapa? Pulangnya. Iya, Pulangnya jam 3. pulangnya jam 3. Iya. Dari jam berapa, Bapak? Mulai jam 6. Mulai jam 6. 6. Ya. Hati, Pak ya. Ya. Pak, ini karena tadi agak jauh, Pak ya, tempat mobilnya. Oh, Kita iya. cari beca aja nih, Pak ya. Ya, dari pita, Mbak. Ya. Iya. Ya, boleh. Boleh, Pak ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Akhirnya sampai di becak juga. Bapak kerja sampai jam berapa, Pak? Jam 3 sore, Mbak. Sampai jam 3 sore. Ya. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Losari. Di Losari. Dekat sini ya? Anu, dekat SMP 1. Dekat SMP 1. Ya. Pak, nanti Pak ya, kalau misalnya saya habis naruh barang saya boleh nggak main ke rumah Bapak? Boleh, Mbak. Boleh ya, Pak ya? Ya. Oke, nanti saya istilahnya dolan ke sana, Pak ya. Teman mau ke sana. Iya. Iya, enggak, silahkan. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Iya. Oh iya, Pak, ini satu angkut berapa, Pak? Satu angkut. Iya. Ya, terus biasa saja, Mbak. Berapa, Pak? Ya, 1.000 enggak apa-apa. 1.000? Ya, Segede gini, Pak? ya, enggak apa-apa, Mbak. Pak, beneran Pak cuma 1.000? Ya, betul. Jauh loh, Pak, dari sana tadi. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Bapak juga kelihatan keringetan juga. Yes. Mbak ngasih berapa enggak apa-apa. Gitu, Pak ya? Ya, kalau mau 1.000 ya saya ya juga mau. Oh gitu. Kalau ditambah ya mau gitu, Mbak. Iya. Saya ikhlasin, Mbak. Kelasnya ya. 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 Nanti pas saya ke rumah Bapak, saya ngasih Bapak. Oh, Gitu, lah. Pak ya? Ya, ya. Ya udah. Pak, makasih banyak, Ya, Pak ya. ya, Bu. Iya. Mari, Pak. Ya, silakan, Bu. Pak, minta tolong, Pak ya, sampai ke depan. Satu lagi, seorang pekerja keras yang kami jumpai hari ini. Seseorang yang setiap harinya tak pernah lepas dari benda-benda berat di pundaknya. Seseorang yang bersahabat dengan peluh ketika lelah menghampiri setelah beberapa saat tenaga dalam tubuh dikeluarkan.
Hiasan di kedua tangannya bukan gelang atau cincin emas, melainkan otot-otot yang terbentuk sejak masih muda. Raut wajahnya pun menggambarkan harapan besar yang belum tercapai dan masih ingin terus dicapai. Diam, hanya sesaat saja ketika truk pembawa karung belum datang. Seseorang itu adalah Pak Sukiran. Sehari-hari berada di sudut pasar dengan pekerjaannya sebagai kuli pasar atau biasa disebut dengan manol. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, dengan bersemangat Pak Sukiran menyiapkan sepeda tuanya menuju tempat bekerja. Hanya sepeda tua dan terlihat rapuh yang telah menemani berangkat bekerja selama berpuluh-puluh tahun. Dengan sepedanya itu, Pak Sukiran dapat menyisihkan sedikit penghasilannya hanya untuk sekedar membeli segelas kopi ketimbang untuk ongkos angkutan umum. Padahal jarak yang ditempuh juga tidak dekat. Bagi Pak Sukiran, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang selalu dibawa. Dengan itu, Pak Sukiran dapat terus bekerja dan bersemangat walaupun jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi sampai sore dilaluinya bersama karung-karung di pundaknya. Tidak banyak yang didapat Pak Sukiran, hanya beberapa rupiah saja untuk karung-karung yang diangkatnya. Pun juga tidak setiap hari pula Pak Sukiran mendapatkan pekerjaan. Terkadang 1 hingga 2 hari truk-truk pengangkut baru tiba di pasar untuk menurunkan barangnya. Hingga kini telah berpuluh-puluh tahun Pak Sukiran menjalani pekerjaannya sebagai kuli pasar atau manol. Penghasilan tak pasti maupun saingan yang ada membuat Pak Sukiran mengerti benar akan hidup yang dijalani. Terkadang sewaktu mengangkat barang, Pak Sukiran teringat akan masa mudanya ketika bekerja di sebuah toko yang kini telah digantikan oleh orang lain. Dengan semangat masa mudanya, Pak Sukiran terus bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sini Pak Sukiran tetap bertahan hidup dan bersemangat sebagai kuli pasar atau manol. Penghasilannya itu ya kadang-kadang 20, ya 15.000 gitu. Kalau ada, kadang-kadang enggak ada. Satu hari tidak ada sama sekali. 1.000 saja enggak dapat. Demi kebutuhan hidup, Pak Sukiran mencoba bertahan dengan tenaga tuanya.
Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Sukiran tidak memperdulikan lelah yang terus menggodanya. Juga usia yang semakin bertambah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama karung-karung di sudut pasar. Ya kerjaannya memang gitu. Dulu ya Pak, bantu di toko-toko dalam pasar itu Pak. Di pertokoan itu. Terus sekarang keluar dari toko ya itu ikut teman-teman manol gitu. Berangkatnya ya jam 6, kadang-kadang jam 7 gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Kalau jam 12 itu istirahat, pulang, sembahyang dulu. Nanti budal lagi, Pak. Cari pekerjaan lagi. Ya, kadang-kadang ya rame ya ada, kadang-kadang enggak ada sama sekali ya. Satu hari kadang-kadang enggak ada sama sekali. Yang diangkat itu ya beras, ya gula, ya sayur-sayur gitu. Kalau ada barang datang, Pak. Jadi apa aja diangkat? Apa saja orang ngerjakan saya ya saya mau saja, kerja apa saja mau saya. Penghasilannya itu ya kadang-kadang 20, ya 15.000 gitu. Kalau ada Pak ya? Kalau ada, kadang-kadang enggak ada. Satu hari tidak ada sama sekali. 1.000 saja tidak dapat. Kalau tidak ada ya pulang, jam 3 ya pulang. Besok kembali lagi. Buat sehari-harinya ya dilala ya alhamdulillah ya bisa saja. Bisa belanja ya bisa makan gitu. Soalnya kalau dapat kaya tidak dihabiskan satu kali dihabiskan. Ya diingat sedikit. Nanti kalau jagane besok itu tidak ada penggawean, kena buat belanja gitu. 1 kintal itu 1.000. Kalau 1 ton 10.000. Yang ngangkut orang berapa? Kalau orang satu ya diambil orang satu. Kalau orang 2 ya 5.000 eding gitu. Ya tenang saja, Pak. Senang Pak? Ya senang, ngancani pekerjaannya gitu. Mau ke pabrik ya sudah tidak laku. Mau kerja ke sawah ya tidak pernah ke sawah. Jadi mulai kecil ini kerjaannya di dalam pasar. Jadi ada tidak ada ya tiap hari ke pasar. Hari menjelang siang, sementara tidak ada lagi barang diturunkan dari truk. Dengan langkah cepat Pak Sukiran menuju sepeda tuanya, menuju rumah kecil untuk sekedar melepas lelah dan mengisi perut yang kosong dan melakukan ibadah. Di sebuah masjid, Pak Sukiran berserah diri serta berharap kepada Yang Kuasa
agar senantiasa diberi kesabaran untuk menjawab harapan-harapannya. Usai beribadah, Pak Sukiran mempersiapkan dirinya kembali ke pasar dan melanjutkan pekerjaannya dengan penuh harap. Tidak ada keinginan dari Pak Sukiran untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang manol. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian dan modal, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi manol inilah Pak Sukiran bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai seorang manol. Walaupun pekerjaan yang dijalani belum tentu ada setiap hari, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak Sukiran terus menanti di sudut pasar dengan harapan dan pekerjaan kecil lainnya. Peluh yang menetes saat beristirahat membasuh kerut-kerut di wajahnya. Tatapannya kini jauh ke depan dengan tanda tanya besar akan hari esok. Bu, permisi mau numpang tanya Ya, ini. ada apa? Iya, rumahnya Pak Sukiran di mana ya, Di Bu ya? sebelah, Di sebelah yang mana? sebelah ini. Oh, Itu, di depan. Iya, di depan. Yang warna biru itu. Iya. Terima Iya. kasih banyak, Iya, Bu ya. iya. Mari. Iya. Satu persatu, karung-karung besar telah diangkutnya. Pak Sukiran dan beberapa orang kerabat yang mempunyai pekerjaan sama membagi hasil yang didapat untuk hari ini. Begitulah, setiap hari mereka harus berbagi satu sama lain. Tak ada larangan bagi siapapun yang mau mengangkat karung-karung tersebut ketika truk datang. Pastinya, semakin banyak orang yang mengangkut maka semakin kecil pendapatan yang didapat. Sore hari sepulang dari pasar, Pak Sukiran hanya beristirahat, melepaskan lelah, dan mengendurkan otot-ototnya. Terkadang Pak Sukiran melihat hewan-hewan kecil yang dipeliharanya. Rutinitas seperti ini selalu dilakukan sehari-hari. Lelah menjadi harapan, peluh menjadi sahabat, karung-karung menjadi senyuman. Kalau dipikir rasa susah ya bagaimana ya, nanti ya bisa jenuh. Disambi disyukuri mawon, asal banyak ya alhamdulillah, asal sedikit ya alhamdulillah, disambi ibadah pada Gusti Allah. Kalau badannya capek kabeh ya libur, libur berapa hari dijamoni gitu. Nanti kalau badannya enteng lagi ya budal lagi, budal kerja lagi. Kalau nabung Mas, ndak nabung, soalnya penghasilannya ya buat nabung itu ndak cukup. Sembarang barang niku mahal, penghasilannya kadang-kadang 20.000, kadang 10.000, kadang-kadang 15.000. Buat nabung ndak cukup. Harga beras ya 7.000 lebih 1 kilo. Umpama penghasilan 15.000, cuma dapat 2 kilo beras. Buat belanja ya belum ada. Kalau sekarang masih kuat. Kira-kira wis agak berat no, berhenti ya. Digawe kurang ya kurang, digawe cukup ya cukup.
Harapannya kalau ada modal gitu ya beli-beli kambing tak apa di rumah gitu. Kalau ada uang, ada modalnya beli kambing 2 atau 1 disambi kerja ya rumah-rumah gitu. Walaupun sekarang ini banyak manol-manol di sudut pasar, Pak Sukiran merasa tidak tersaingi dan tidak membuat merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Pak Sukiran pun tetap melakukan pekerjaan rutinnya dengan semangat. Kesabaran dari Pak Sukiran inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Pak Sukiran, walaupun dengan hal-hal yang kecil. Bu, permisi mau numpang tanya Ya, ini. ada apa? Iya, rumahnya Pak Sukiran di mana ya, Di Bu ya? sebelah, Di sebelah yang mana? sebelah ini. Oh, Itu, di depan. Iya, di Yang warna biru itu. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Iya, Bu ya. iya. Mari. Iya. Permisi, Pak. Iya. Bapak, ini saya yang tadi yang minta tolong sama Bapak buat ngangkut beras saya tadi. Oh iya. 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 Pak Sukiran ya namanya. Iya, Pak Sukiran. Ini kita ada sedikit bantuan. Iya. Iya, mohon diterima ya, Pak ya. Iya. Iya, semoga bisa bermanfaat buat Bapak sama keluarga. Ya, ini nggak seberapa, tapi kita berharap Iya. ini bisa untuk sedikit membantu Bapak. Iya. Ini juga ada sedikit dari kami, Pak. Ini Mbak sudah ikhlas ya? Sudah, Pak. Iya. Sudah, saya Berarti ridho ikhlas. Ya. Sudah halal ya? Iya, sudah halal. Ya. Ya. Ini ada sedikit dari kami. Ya. Mohon maaf kalau jumlahnya tidak seberapa. Ya. Kami juga ini Pak ya, Ya. minta maaf kalau saya Saya ya terima kasih Mbak, Iya. atas bantuan Mbak semua. Pemirsa, satu kebaikan telah kita tanam untuk hari ini. Dan jika Anda berminat untuk bergabung bersama kami untuk menyalurkan amal baik Anda, silahkan join dengan alamat di bawah ini. Kami selalu menunggu dan kami akan membantu menyalurkan bantuan tersebut. May it be an evening star shines down upon. Terima kasih, saya Ya. mohon pamit dulu Pak ya. Ya. Iya. May it be when darkness falls. Persaudaraan dan kepedulian bagaikan mata dengan tangan. Ketika mata menangis, tangan ikut mengusap. Dan ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Seperti itulah kisah dari Bapak Sukiran, seorang kuli panggul. Semoga kita dapat mencontoh dan termotivasi dengan kerja keras dia dan juga semangat untuk menghidupi keluarganya. Saya Nova Kartika beserta kru yang bertugas dari Bodhicitta undur diri dulu. Kita ketemu di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. May it be when darkness falls, your heart will be true. Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak agar mereka tenang sesaat, setidaknya untuk hari ini. Kisah sederhana namun kaya akan hikmah. Sebuah kisah seorang kuli pasar dengan semangatnya. Kisah dari sudut pasar. Kisah sang manol tua, Pak Sukiran.